Jika selama ini kamu berpikir semakin berat beban semakin bagus, kamu salah bro. Karena otot gak peduli seberapa berat beban yang kita gunakan, Tapi seberapa baik kita melatihnya. Jadi berapa repetisi, berapa set, dan seberapa berat beban yang harus kita gunakan agar progres lebih maksimal. Pertama, kita bahas repetisi. Kalau versi gua, untuk mempermudah latihan pada gerakan compound, biasanya gua menggunakan 10-12 repetisi. Dan untuk gerakan isolation, biasanya gua menggunakan 12-15 repetisi. Kenapa? Bukan berarti 6-8 repetisi nggak bisa membangun otot, tapi beban yang lebih berat biasanya lebih sulit untuk dikontrol. Terutama buat kamu yang masih pemula bro. Jadi gua lebih memilih repetisi yang membuat gua bisa menjaga teknik, kontrol gerakan, dan stimulus ke otot. Tapi repetisi saja belum cukup bro. Karena kita juga harus tahu seberapa dekat kita dengan failure. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang namanya RPE dan RIR. RIR adalah berapa repetisi yang masih bisa kita lakukan sebelum failure. Sedangkan RPE adalah skala seberapa berat effort kita, dan skalanya dari 1 sampai 10. Jadi 10 sampai 12 itu jumlah repetisinya, sedangkan RPE 1 sampai 10 itu tingkat effortnya. Contohnya, target kita 10 sampai 12 repetisi. Jika kita melakukan bench press 100 kg sebanyak 10 repetisi, tapi sebenarnya masih mampu 2 repetisi lagi, berarti RIR-nya 2 bro, dan RPE-nya 8. Kalau sudah sampai repetisi terakhir dan gak mampu melakukan repetisi berikutnya dengan teknik yang benar, berarti RIR-nya 0 dan RPE-nya 10. Biar lebih jelas, gua kasih contoh penerapannya bro. Untuk gerakan compound, contohnya gerakan shoulder press, biasanya gua main di 10-12 repetisi sebanyak 3 set. Untuk set 1 dan 2, gua sisakan 1-2 repetisi sebelum benar-benar failure di kisaran 10 repetisi. Kemudian di set yang ketiga atau set yang terakhir, gua bakal lakukan sampai benar-benar failure di 12 repetisi dengan teknik yang benar. Kenapa nggak gua lakukan ketiga setnya sampai failure? Jika di set pertama sudah failure, di set berikutnya gerakan gua nggak bakal maksimal bro. Lalu bagaimana cara kita menentukan bebannya? Pilihlah beban yang memungkinkan kita bisa mencapai target repetisi dengan teknik yang bagus dan masih menyisakan sekitar 1-3 repetisi sebelum failure. Misalnya target kita 10-12 repetisi untuk gerakan compound. Jika baru 7 repetisi tapi teknik sudah berantakan, berarti bebannya masih terlalu berat. Jika sudah 12 repetisi tapi masih bisa melakukan banyak repetisi lagi, berarti bebannya terlalu ringan bro. Jadi jangan mencari beban yang paling berat, tapi cari beban yang bisa kamu lakukan dengan teknik yang rapi dan gerakan yang terkontrol. Jadi jangan cuma angkat beban, tapi melatih otot agar pulang di tempat gym kamu nggak dapat capek doang. Nah, terus kapan waktunya progressive overload? Karena kita nggak selamanya pakai beban yang sama. Ketika tubuh kita sudah mulai terbiasa dan beban yang biasanya kita gunakan terasa lebih mudah, berarti sudah waktunya kita menambah beban bro. Awalnya kita cuma kuat bench press 100 kg 10-12 repetisi. Dan setelah beberapa waktu kita sudah bisa melakukan lebih dari 12 repetisi dengan teknik yang bagus di semua setnya. Nah, disinilah saatnya progressive overload. Tapi ingat, progressive overload bukan dilakukan setiap latihan atau setiap minggu. Jika kamu ingin tahu progressive overload secara lengkap, kamu bisa cek di video gua yang ini. Selanjutnya, berapa banyak set yang harus digunakan? Untuk jumlah set, tentu bisa disesuaikan dengan level latihan kita. Kalau kamu masih pemula, kamu bisa menggunakan full body workout 3 kali seminggu dengan sekitar 6-10 set per otot dalam 1 minggu. Lalu jika sudah menengah, kamu bisa menggunakan upper lower 4 kali seminggu dengan sekitar 10-15 set per otot dalam 1 minggu.
Kemudian jika sudah advance, kamu bisa menggunakan program push pull leg dan arms atau jadwal latihan yang fleksibel dengan sekitar 12 sampai 20 set per otot dalam satu minggu. Kalau versi latihan gua sendiri, gua menggunakan program latihan push pull leg dan arms dan gua kombinasi dengan jadwal latihan fleksibel karena gua sendiri sudah latihan 4 tahunan. Untuk otot besar biasanya gua menggunakan 3-4 variasi dengan 3-4 set di setiap variasi gerakannya. Sedangkan untuk otot kecil, gua menggunakan 2-3 variasi gerakan dengan 3 set di setiap variasi gerakannya. Tapi bukan berarti volume latihan ini cocok untuk semua orang. Karena semakin lama kita latihan, kebutuhan volume latihan dan kemampuan recovery setiap orang juga bisa berbeda-beda. Jadi jangan mengejar beban yang paling berat, kejar teknik yang bagus, effort yang tepat, volume latihan yang sesuai, dan progres yang konsisten. Karena tujuan kita bukan sekedar mengangkat beban lebih berat, tapi membuat otot terus berkembang. Jadi jangan cuma angkat beban, tapi melatih otot. Seperti yang gua jelaskan di video gua yang ini. Di episode selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara latihan yang benar agar otot kita lebih cepat berkembang. Jadi pastikan kamu subrek channel ini dan nyalain notifikasinya agar kamu gak ketinggalan videonya. Dan buat kamu yang masih bingung menentukan program latihan apa yang paling cocok buat natural dan orang biasa, kamu bisa klik video yang muncul di layar akhir ini sekarang. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bro.